Pilpres 2024 ini dapat diperkirakan yang keluar sebagai juara adalah Paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dari hasil pemotretan hasil quick count dan exit poll lembaga survei, bisa Anda uraikan nggak secara rinci? Oke Bang, ya memang menarik. Kita sudah sore, sudah sekitar jam 4 ini. Dari sini. Ya, ini menarik di sini. Jadi kalau dari hasil exit poll maupun quick count, Baik. ini paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming ini unggul, dan ini cukup marginnya cukup besar, Signifikan. sangat signifikan. Jadi kita lihat dari katakanlah ada 5 lembaga survei dari Poltreking, Vox Populi, lalu juga indikator LSI. Nah, ini Kompas. Ini unggul. Kisarannya berapa? Kisarannya antara rentang 58 sampai 60%. Wah, Oh, ini dahsyat. dahsyat ya. Dahsyat. Padahal yang diperkirakan oleh kubu pendukung kubu 02 itu 51-52% ya. Ya, terakhir sebesar Ini itu. marginnya itu bukan 3% selisihnya. Jauh. Ini selisihnya kalau dari paslon 01 apalagi paslon 03 itu bisa sampai 20%. Selisihnya 20 sampai 25%. Ini cukup margin yang luar biasa. Yang artinya sampai jam 16 hari ini suara masuk itu sudah kisaran lebih dari 50%. Quick count dari berbagai lembaga survei itu ini sulit terkejar sepertinya. Sulit terkejar ya? Sulit terkejar. Apa menjadi penyebabnya nih? Bisa paslon 02 ini mendapat suara yang cukup besar? Ya, kita kan lihat di akhir-akhir hari pencoblosan ataupun di hari tenang, banyak sekali serangan-serangan ke paslon 02 ini. Dari persoalan masalah film Dirty Vote, lalu ada serangan dari tokoh-tokoh elit ataupun para pengamat. Terus juga ada serangan-serangan ataupun dari gerakan Civitas Akademika. Nah, ternyata ini nggak ngefek. Bahkan menjadi bumerang ya. Bahkan menjadi bumerang, dan ini menjadi simpatik bagi masyarakat, terutama swing voter. Gitu. Nah, memang ini kan swing voter kalau dari berbagai lembaga survei sebelum hari pencoblosan hari ini itu kan ada selisih antara 6 sampai 12% nih belum memilih mereka. Nah, dari situlah sepertinya ini membangun simpatik mereka. Baik, Prabowo kan estimasi dari hasil survei estimasinya 51%. Ya. Ini artinya kalau ada swing voter antara 5 sampai 8%, katakan 5. Tapi 5 swing voter tuh masuk semua kan? Ini kalau lihat dari hasil quick count yang kita jadi 56 begitu kan logikanya kan? Betul. Ditambah dari pendukung lawan yang lari ke 02 kan? 02. Nah, kemungkinan dari suara dari kubu 03 yang semakin gembos ya kan? Bisa dari kubu 03 maupun dari kubu 01 itu sendiri. Tapi saya lihatnya 03. Oh, 03. Karena 01 tidak berkurang, tetap segitu juga suaranya. Stabil ya. Bagaimana Bung Sarul? Baik Bang Amin. Pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Prabowo Gibran, yang saya kira kita sudah lihat sejak awal konsisten ya. Perolehannya itu di angka yang tidak jauh-jauh beda dengan apa yang terjadi hari ini. Kedua, kita tidak kaget jika hasilnya seperti sekarang ini. Kenapa tidak kaget? Karena memang
sudah diprediksi, Iya. kan? Sudah diprediksi baik secara ilmiah maupun dari faktor-faktor lain. Yang kedua, kita tahu bahwa Jokowi efek atau efek Jokowi sangat menentukan. Itu boleh kita cek di lapangan bahwa efek Jokowi ini memberikan dampak suara yang besar bagi kemenangan Prabowo Gibran itu. Sejauh ini yang dicoba dilakukan oleh para pesaingnya ini adalah bagaimana mendowngrade Jokowi efek itu. Apakah dipersepsikan sebagai korupsi, tidak Macam-macam. tidak fair, kan? Fairness tidak fair. Nyatanya tidak bikin apa-apa, tidak memberikan dampak apa-apa. Yang justru seperti yang dibincangkan oleh Bang Minto tadi, bahwa terjadi migrasi suara dari pemilih lama di basis suara PDIP karena faktor Jokowi. Makin tergerus. Tergerus, kemudian migrasi ke pendukung Prabowo Gibran. Saya melihat itu. Jadi intinya kita tidak kaget lah kalau memang pada kenyataannya dari quick-count yang muncul beberapa menit terakhir ini kemenangannya adalah Prabowo Gibran 02. Apa sebaiknya dengan capaian atau sudah terlihat hasil kemenangan ini, himbauan terhadap kubu 02 merangkul kedua belah pihak yang kalah atau bagaimana? Silakan diantara. Ya tentunya bagi pasangan yang menang, ya pertama kita harus melihat kemenangan ini adalah suara rakyat. Baik. Kemenangan ini adalah bagaimana partisipasi rakyat dalam memberikan suaranya ke bilik suara. Artinya ini adalah sebuah kepercayaan rakyat. Nah, jadi sebelum kita merayakan paslon ini merayakan kemenangannya, ya tentunya ini kan sudah menjadi bagian dari kecerdasan pemilih ini, Bang. Pemilih ini udah cerdas ternyata. Bertubi-tubi serangan-serangan, hoax maupun play campaign dan segala macamnya, ternyata pada episode pemilu 2024 ini ternyata nggak ngefek. Rakyat sudah cerdas, bisa memilih. Bahkan tadi saya sepakat ada migrasi pemilih dari paslon 03, dan saya juga rasa di 01 juga dia ada migrasi. Itu. Ada migrasi. Nah, ya tentunya kalau tadi pertanyaan Abang bagaimana merangkul atau tidak, ya kita tahu jiwa kenegarawan dari Pak Prabowo maupun timnya itu luar biasa. Kalau menurut antum sendiri? Saya menyerukan kepada baik pihak 01 maupun 02 menerima kenyataan. Jangan terus halusinasi. Faktanya yang menang 02 ya diterima kenyataan. Dan itu pun dengan sangat tebal sekali ya. Menerima kenyataan itu. Yang kedua, untuk paslon 02 saya tidak ragu bahwa dia akan merangkul demi stabilitas nasional, demi integrasi bangsa dan sebagainya. Jadi tidak heran kalau bila Prabowo Gibran nanti akan tidak akan mendiskriminasi atau juga mendiskualifikasi atau juga mengeksklusi baik 02 maupun nanti. Jangan khawatir ya. Yang khawatir ya. Kira-kira itu. Jadi ini adalah kemenangan bersama. Kemenangan rakyat, di mana rakyat seperti yang kita bilang tadi makin cerdas, makin terliterasi politiknya, biarpun bagaimana banyaknya hoax, banyaknya serangan, orang udah makin kebal sekarang, makin tahu, bahkan bersimpati. Iya, malah seperti yang tadi, malah timbul semakin menebalkan kemenangan. Ya, kira-kira itu. Baik. Saya sepakat itu bahwa pihak yang menang ya tidak jumawa, sesuai komitmennya merangkul, kemudian sama-sama membangun bangsa ya. Yang hanya diusut itu Dr. Koni saja. Nah itu saja yang diincar. Mengapa?
karena pernyataannya sudah bersifat fitnah yang keji, ya, yakni dituding bahwa Pak Prabowo melakukan kontrak dengan Pak Jokowi, hanya menjabat 2 tahun saja. Nah, itu kan masuk Dan akal. yang paling keji lagi, statement dia di media online yang saya baca, bahwa Dr. Koni katakan berdasarkan feeling intelijennya Prabowo ini akan dibunuh, ya kan? Dibunuh oleh pihak Jokowi agar Gibran bisa menggantikannya. Kan tidak masuk akal, karena Prabowo itu militer, tukang perang, rajanya intelijen, ya kan? Atau jangan-jangan itu cerminan atau refleksi dari halusinasi dari Ya, pendukung. belaping-belaping ini untuk menjatuhkan, ya. Dibikin suatu halu, ya kan? Ya. Sifatnya hayalan untuk mendowngrade, kan? Downgrade. Tapi terlalu kacang-kacangan. Nah, dampaknya, implikasinya, Bu Koni sekarang sedang dilaporkan oleh Ketua TKN Prabowo Gibran, Wah. Rosan Ruslani. Nah, ini bisa kena terjerat undang-undang ITE, ITE. ya, menyerang kehormatan dan fitnah, dan KUHP, ya kan? Pasal pencemaran nama baik, ya kan, dan fitnah juga. Nah, kalau misalnya mau dirangkul juga Dr. Koni, ya minta maaf lah, selesai ini urusannya. Nah, bagaimana pesan-pesan terakhir nih dari bapak-bapaknya? Pak Dr. Rasminto, bagaimana pesannya? Halo, San. Ya, ini memang setiap pemilu itu ataupun momen-momen politik itu ya memang harus dibangun kedewasaan dalam berpolitik. Artinya siapapun paslon, siapapun peserta pemilu, ya mereka pertama harus siap menang dan siap kalah. Nah, sehingga ya tidak ada lagi nih persoalan-persoalan saling menjatuhkan, saling memfitnah, saling mencemarkan nama baik. Ya kan mereka sebenarnya sebelumnya juga kan berkawan, Iya, iya. kan saling mengenal juga. Ya toh akhirnya juga kan ya kehidupan itu pasti bersama kan itu. Nah, inilah persoalan fitnah-fitnah, hoax segala macam. Ya sudahlah, harus disudahi gitu. Karena apa? Ini akan merugikan sendiri. Yang rugi itu ya rakyat nanti. Orang kemakan hoax, akhirnya mereka berkonflik, bermusuhan, akhirnya berperang. Kan kita nggak mau juga seperti itu, Bang. Cukup sudah. Cukup sudah itu. Jangan dijejali dengan hoax, ya. Jangan dijejali dengan hoax, ya kan? Itu. Apalagi ya keluar dari mulut para ahli, para akademisi yang pengamat, orang yang cerdas, orang yang sudah filsafatnya ini udah tingkat tinggi gitu. Mereka harusnya sudah bagaimana merefleksikan setiap ucapan perkataannya itu jauh ke depan, bukan menghasut itu. Barangkali Bang Amin. Gimana, Pak Sarul? Ya, ini juga memberikan kita satu pelajaran bahwa sentimen negatif atau kampanye hoax yang tidak rasional ternyata tidak mempan, kan? Kenapa tidak mempan? Seperti yang tempo hari kita bahas, bahwa mereka lupa bahwa segmen pemilih dari generasi Z, Gen Z itu adalah orang-orang yang rasional, yang agak jauh lah dengan sentimen identitas kelompok, kan? Identitas agama, terus hoax dan sebagainya. Mereka biasa itu. Nah, ini pertanda bahwa kita mengalami satu pergeseran, menurut saya, pergeseran dalam perilaku pemilih. Dan ini adalah penting bagi kita Indonesia ini, bahwa pola-pola lama ternyata tidak mempan lagi dan sudah berubah. Dan bagi kita ini adalah suatu hal yang positif, kira-kira itu.